Halo teman-teman FMIPA, selamat datang di Podcast Cuan, podcast curahan aspirasi anak keuangan. Nama aku Jesslyn dan hari ini aku ditemenin sama Kak Adrian. Halo, apa kabar Kak Adrian? Halo. Baik. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tentang Smart with Money. BTW teman-teman, Kak Adrian ini adalah ketua dari KSPM FEB UI loh. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke topik pembicaraan kita hari ini, boleh dong Kak Adrian tolong ceritain sedikit apa sih KSPM FEB UI itu? Oke, sekali lagi halo teman-teman, nama aku Adrian. Aku dari manajemen FEB UI dan sekarang lagi menjabat sebagai ketua KSPM FEB UI. Mungkin buat teman-teman yang bertanya nih, apa sih KSPM itu? KSPM itu adalah singkatan dari Kelompok Studi Pasar Modal FEB UI. Jadi itu organisasi yang membawai tentang pasar modalnya di FEB UI. Jadi tentunya berkaitan sama keuangan langsung sih, seperti itu. Oh, oke, keren banget ya. Berarti Kak Adrian ini sebenarnya udah cocok banget nih buat jadi narasumber kita hari ini. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Kak masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertamanya itu adalah, kenapa sih Kak literasi itu tuh penting banget dan gimana caranya buat kita memberdayakan uang untuk masa sekarang maupun masa depan nantinya? Oke, jadi pertanyaan bagus banget ya tentang literasi keuangan. Jadi menurut aku setiap individu itu kan mempunyai tujuan dan goalsnya masing-masing ya. Dan untuk dapetin atau ngeraih goalsnya itu kita punya kendala dan keterbatasan masing-masing dan termasuk keterbatasan finansial ya. Maka dari itu sebenarnya untuk setiap individu itu menurut aku butuh banget yang namanya literasi keuangan untuk bisa ngatur bagaimana mereka mengatur keuangannya dan bisa dapetin goals yang mereka mau, seperti itu. Dan tadi pertanyaannya soal bagaimana cara kita mengatur keuangan untuk saat ini dan nanti. Kalau dari pengalaman aku sendiri dan juga dari yang apa aku pelajari selama ini, kita itu bisa membagi antara apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa sendiri, kita kan memang mungkin masih mahasiswa, tapi dari sekarang kita sudah bisa membuat habit yang bagus ya, habit keuangan yang bagus. Jadi misalnya kita udah bisa mengatur keuangan income kita, mengatur pengeluaran kita udah tahu apa aja yang menjadi pengeluaran rutin kita setiap bulannya, fixed cost kita ya, kalau saya anak FE bilang fixed cost ya, uang yang keluar yang udah pasti keluar. Misalnya kalau kita mahasiswa kita ada uang kos, uang biaya listrik, ada UKT mungkin misalnya di awal semester, dan kalau misalnya di tiap bulan juga kita ada uang makan ya. Kita udah tahu tuh semua, kita atur yang mana yang menjadi kebutuhan dan yang mana yang menjadi hanya menjadi keinginan kita. Jadi kita bisa tahu, dan menurut aku kalau kita udah tahu skala prioritas kita, yang mana yang urgensi, mana yang enggak, kita bisa ngatur keuangan kita jauh lebih baik sih gitu. Oke, berarti emang literasi keuangan itu penting banget ya teman-teman. Nah, karena literasi keuangan itu penting banget, kalau menurut Kak Adrian, gimana sih cara kita buat mulai menabung pelan-pelan, dan kira-kira ada apa aja ya gitu, kayak misalkan rekening tabungan atau apa gitu Kak? Oke, pertanyaan menarik. Bagaimana cara kita mulai menabung ya kan? Kalau kita mau mulai literasi, yang paling kecil stepnya itu menabung ya, simpel ya. Kalau menurut aku sih cara paling simpel kalau kita mau mulai menabung itu ada satu keyword ya sih, yaitu tujuan. Lagi-lagi tujuan. Jadi kalau kita mau mulai menabung, kita harus punya dulu tujuan. Apa tujuan kita menabung? Apa tujuan kita punya planning itu? Jadi misalnya kita punya planning pengen beli sesuatu, pengen pergi ke tempat tertentu, liburan, atau mungkin sesimpel kalau sekarang mungkin lagi trennya nonton konser, kita pengen nonton konser tertentu, kita bisa ngeset itu sebagai goals kita buat menabung. Karena menurut aku kalau kita nggak ada goals dan asal menabung aja, itu biasanya agak kurang kuat ya, kayak konsistensinya dalam menabung. Jadi kalau misalnya kita punya goals, gue pengen nonton konser, pengen pergi ke tempat tertentu, dan udah ngeset mau menabung sekian tiap bulan, itu akan lebih konsistensi buat kita menabung tiap waktunya. Dan tadi kalau pertanyaan soal rekening ya, sebenarnya rekening nggak terlalu baik sih sebenarnya. Kalau teman-teman kita mungkin teman-teman udah ketahui ya, kalau kita bicara rekening bank, ada rekening tabungan ya. Kalau teman-teman buka rekening ya, saya rasa teman-teman udah punya semua sih rekening tabungan ya, udah punya rekening tabungan. Ada lagi
rekening giro, beda rekening giro, dan satu lagi deposito. Kalau yang menurut aku sih yang paling familiar tuh rekening tabungan sama deposito ya. Jadi tapi minimal banget teman-teman udah punya, harusnya sih udah punya semua tentang rekening tabungan. Terus apa sih deposito? Kalau deposito itu bedanya adalah deposito itu ada jangka waktu tertentunya. Jadi kalau teman-teman ada biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, di jangka waktu tertentu kita nggak bisa ngambil uang kita karena ya deposito. Tapi ada bunganya. Bedanya bunganya jauh lebih besar dari rekening tabungan. Itu perbedaannya sama rekening tabungan sih. Tapi itu overall about rekening. Oke, tadi berarti kalau buat mulai menabung kita bisa mulai dari ngeset goals gitu ya kayak. Ya. Oke, tadi juga teman-teman udah kurang lebih tahu, tadi dikasih tahu sama Kak Adrian ada soal tentang deposito juga. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga ini tentang investasi. Kak, gimana sih caranya kita berinvestasi dan kira-kira apa aja resiko yang dapat terjadi dalam berinvestasi? Kira-kira ada juga nggak sih teknologi apa yang kita bisa gunakan dalam investasi keuangan? Oke, mungkin ini udah step selanjutnya. Kalau kita tadi bicara tentang menabung, kali ini kita step literasi yang lebih jauh lagi, yaitu investasi ya. Kalau bicara investasi sih, pertama mungkin sebelum gue jelasin, aku mau ngeset dulu kalau apapun background teman-teman, mau itu teman-teman dari background non ekonomi juga, non keuangan, tapi tidak ada salahnya teman-teman untuk belajar literasi keuangan dan investasi, karena menurut aku itu ilmu general ya, jadi nggak terbatas dari rumpun ilmu tertentu. Jadi mau saintek, mau sosok, mau apapun jurusan teman-teman, kalau teman-teman bisa belajar tentang literasi keuangan dan investasi, menurut aku itu bakal jadi nilai lebih ya buat teman-teman juga. Dan terus tadi kalau bicara soal investasi ya, investasi itu karena kebetulan aku background dari KSPM tadi, maka yang bisa aku sarankan banyak ya sebenarnya. Ada mungkin teman-teman udah banyak tahu ya, ada reksadana, ada investasi di pasar modal itu ada saham, tadi ada reksadana, mungkin ada juga obligasi dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin yang bakal aku tekanin, yang mungkin yang ringan-ringan aja itu ada 2 sih buat teman-teman mahasiswa, dan itu yang 2 pertama ya, itu reksadana sama saham ya, reksadana dan saham. Dan menurut aku ya, pertama buat kita mulai investasi itu teman-teman harus ngeset dulu. Selain goalsnya tadi, dari tadi kita ngomongin goals, sekali ini kita teman-teman cari tahu dulu teman-teman itu risk profile-nya gimana, atau kriteria investasi yang bagaimana. Maksudnya gimana Kak? Misalnya teman-teman yang risk profile-nya yang misalnya nggak terlalu tinggi ya, jadi teman-teman nyari instrumen investasi yang nggak terlalu berisiko, atau misalnya cuman minimal bisa ngasih imbal AC yang moderat lah ya. Jadi teman-teman harus ngeset dulu teman-teman tuh yang tipe yang sangat risk profile-nya rendah, atau yang mungkin teman-teman udah moderat atau tinggi risk profile-nya. Jadi karena itu nanti pengaruhnya sama instrumennya, reksadana, saham, obligasi atau lain-lainnya itu beda-beda kriteria, termasuk juga deposito ya. Dan kalau teman-teman udah tahu, nanti teman-teman tinggal ngeset aja. Kalau misalnya teman-teman bisa Jaselin misalnya risk profile-nya yang rendah ya, misalnya karena belum pernah investasi misalnya. Itu kalau misalnya gitu mungkin Jaselin bisa mulai dari instrumen yang minim risiko dulu, misalnya reksadana. Kan reksadana itu kita menitipkan uang di manajer investasi. Jadi nanti biasanya nggak terlalu volatile lah, palingan cuman ya biasa nggak sevolatile saham, palingan berapa persen dari kita masuk pertama juga biasanya nggak terlalu volatile. Jadi kalau emang teman-teman belum mulai dulu yang paling simpel, reksadana itu menurut aku jalan yang paling bagus. Tapi kalau teman-teman udah pernah nyoba reksadana dan merasa cukup pengetahuan atau cukup niat ya, kalau teman-teman gue pengen belajar yang lebih dalam lagi misalnya di saham ya, berarti teman-teman bisa mulai pelajarin instrumen pasar modal di saham. Berarti teman-teman pelajarin tentang kinerja perusahaan dan lain sebagainya. Dan balik lagi, walaupun teman-teman misalnya bukan background finance, ekonomi, nggak masalah, karena ilmu itu bisa dicari banyak di luar untuk ilmu-ilmu tentang belajar saham tadi. Jadi yang aku tadi tekanin, ketahuin dulu risk profile teman-teman, dan tentuin mau mulai dari mana, mau reksadana, saham atau instrumen lainnya, termasuk juga deposito. Oke, berarti kita harus tahu dulu ya Kak, kita harus tentuin dari mana gitu ya. Oke, kita lanjut langsung ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat itu adalah aspek keuangan apa aja sih Kak
yang perlu diketahui oleh mahasiswa saat ini gitu Kak? Oke, aspek keuangan apa aja? Aspek keuangan yang mungkin ya teman-teman perlu ketahui sebenarnya nggak terlalu rumit ya sebenarnya untuk dipelajarin. Sesimpel aspek keuangan tentang cash flow ya. Cash flow itu artinya uang masuk dan uang keluar ya. Sesimpel income teman-teman sama expense atau biaya pengeluaran. Jadi teman-teman tahu berapa pendapatan teman-teman, misalnya dari uang bulanan atau teman-teman udah punya pendapatan sendiri, atau dan juga teman-teman tahu pengeluaran teman-teman itu sebesar apa sih pengeluaran rutinnya. Jadi kalau teman-teman udah tahu antara pendapatan sekian dan pengeluaran sekian, teman-teman bisa ngatur skalanya kan. Oh berarti kalau pendapatan saya sekian, saya nggak bisa terlalu memilih expense atau pengeluaran yang lebih tinggi, karena nanti lebih tinggi pengeluaran dari pemasukan. Itu pertama. Sesimpel bisa mengeset ya, memeset antara mana yang prioritas mana yang enggak. Dan selanjutnya tadi ya investasi ya. Investasi itu juga termasuk instrumen keuangan yang mungkin teman-teman harus ketahui dari sekarang. Kalau tadi mungkin aku agak kelewat tadi soal misalnya kalau mau mulai investasi reksadana, banyak sih aplikasinya, kayak ada Bibit, ada Bareksa. Kalau saham itu di sekuritas itu ada banyak. Kalau teman-teman yang mungkin udah familiar kayak Ajaib, kayak Indo Premier, MNC Sekuritas, BRI Sekuritas, itu banyak. Pilih aja yang mana yang teman-teman suka. Dan selanjutnya sih yang pengen aku tekenin itu selain soal income, expense maupun juga investasi, juga manajemen hutang ya. Jadi teman-teman juga mungkin yang sekarang yang pengen aku sampaikan sebagai mahasiswa juga, sebagai teman-teman, kita harus bisa mengatur mana yang prioritas tadi. Jangan sampai kita terjebak di lingkaran hutang yang bisa membahayakan. Termasuk yang mungkin aku maksud ialah tentang pinjol ya, pinjaman online. Jadi jangan sampai teman-teman mendapatkan atau mengambil pinjol tapi teman-teman nggak bisa, atau istilahnya gagal bayar nanti, karena itu pengaruhnya bisa cukup signifikan nanti untuk rekor histori dari gagal bayar itu. Bisa masalah soal ke KPR atau kemana nanti. Jadi yang terakhir yang pengen aku tekanin adalah teman-teman harus juga pinter-pinter mencari sumber pemasukannya ya, bisa dari bisnis atau juga tadi jangan sampai dari hutang dan hutangnya kita gagal bayar. Itu sih kalau dari aku coba intro kan. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih Kak, kira-kira ada nggak Kak tips apa buat kita bisa lebih oke gitu dalam mengelola keuangan kita dalam sehari-hari? Oke, keuangan sehari-hari ya. Mungkin biar lebih enak, aku punya satu pendekatan yang cukup aku suka kalau sehari-hari. Namanya tuh pendekatan frugal living. Namanya frugal living. Jadi simpelnya frugal living itu adalah pendekatan hidup di mana kita memprioritaskan gaya hidup sederhana. Ya cenderung hemat tapi sederhana. Jadi kenapa aku suka gaya hidup frugal living? Karena lagi-lagi frugal living itu kan menuntut kita untuk sederhana ya. Jadi walaupun kita boleh kaya, dan menurut aku juga semua orang harus kaya, tapi kita nggak harus menunjukkan kekayaan itu. Alias kita bisa tetap sederhana dan membeli expense yang menurut kita wajar-wajar aja, nggak berlebihan. Jadi kalau dari aku, buat kehidupan sehari-hari teman-teman jangan kalau kaitannya sama frugal living tadi ya, frugal living itu kan membawa pesan sederhana. Jadi kalau teman-teman bisa menekan ego teman-teman, jadi kalau teman-teman banyak ya implementasi ya, misalnya kalau mau beli barang nggak harus beli barang yang branded atau yang branded ya tadi ya, yang gengsinya tinggi tadi, tapi teman-teman bisa pilih barang-barang yang mungkin fungsionalitasnya sama tapi harganya jauh lebih murah, karena kita lebih butuh fungsinya daripada gengsinya tadi. Jadi frugal living ini membawa kesederhanaan sih. Jadi nanti konteksnya panjang tuh, kita jadi lebih sederhana, kita jadi pengen lebih banyak menabung daripada expense yang nggak jelas. Tapi tetap kalau teman-teman mau gue butuh entertainment ya sebenarnya nggak masalah, asalkan tadi teman-teman punya prioritasnya. Jadi kalau dari aku pesan buat kehidupan sehari-hari, kita lebih
menekan ego dan gengsi kita. Jadi kita lebih tahu mana yang benar-benar urgensinya tinggi buat kita penuhin sebagai kebutuhan, mana yang cuman keinginan aja. Dan itu kalau teman-teman pengen dalemin, teman-teman bisa dalemin pendekatan frugal living tadi. Oke, berarti kita juga harus tahu skala prioritas kita ya Kak ya. Oke, untuk Kak Adrian terima kasih banyak Kakak atas sharingnya hari ini. Oke, untuk teman-teman mungkin podcast kita sampai di hari ini aja. Selamat jumpa di podcast selanjutnya. Bye.